Allah, Buya sudah merindukan. Biasanya umroh, haji, ini rambut saja sampai segini. Dan Buya tidak biasa rambut panjang, nggak biasa. Nggak biasa rambut biasanya gundul, pendek, nggak biasa. Ini gara-gara apa? Gara-gara gak ketemu sama umroh nih. Gara-gara gak ketemu sama haji, ya begini akibatnya. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya panjang. Kadang rambutnya segini, kadang rambutnya segini, kadang rambutnya segini, kadang rambutnya segini. Sementara Rasulullah kadang segini. Ya, panjang Rasulullah rambutnya. Tapi dalam hadis sahih disebutkan setiap Rasulullah SAW umrah dihabisi semuanya, digundul Rasulullah itu, gundul semuanya. Dan waktu Rasulullah haji sebelum wafat digundul Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW waktu wafat itu dalam keadaan gundul. Waktu wafat itu, karena Rasulullah SAW sudah haji, beres pelaksanaan haji, dan haji itu terakhir ya, kumpulan di Arafah dengan sahabatnya. Terakhir itu kan, kumpulan di Makkah dengan keluarganya dan sahabatnya. Kembali ke Madinah langsung sakit. Ya, di tahun ke-10 hijrah itu, Dzulhijjah, terus sakit Muharram semakin parah sakitnya. Safar semakin parah lagi. Maulid bulan Rabiul Awal tanggal 12 Maulid persis tanggal dilahirkan beliau, wafat sekarang. Di hari yang sama, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, cuma beda tahun. Ya, cuma beda tahun. Wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau memperingati Maulid Nabi itu sebetulnya di sana ada haul. Ada haul, hari kemangkatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati. Dan maka tidak ada acara haulnya. Nah, kenapa? Karena haulnya sudah include dengan apa? Maulid dengan haul sudah include di dalamnya. Karena lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Yang beda tahun. Rasulullah SAW di tahun ke-7 umroh gundul. Ya, mulai tahun ke-6 bulan pertama, tahun ke-6 umroh, ya, gundul. Tahun ke-6 kan tidak sampai masuk Masjidil Haram karena dicegat oleh kafir-kafir Quraisy. Ya, saat itu sampai Hudaybiyah. Rasulullah SAW waktu itu umrohnya umroh ihsar. Ya. Beliau tidak tawaf, tidak sa'i, ya. Niat ihram dari Madinah sampai Hudaybiyah, ya, dicegat tidak boleh masuk oleh saudara sendiri, keluarga sendiri, dan kafir-kafir Quraisy. Saat itu Sayyidina Khalid bin Walid masih belum masuk Islam saat itu. Beliau yang ikut menghadang saat itu, menghadang Rasulullah, tidak boleh masuk. Allah. Akhirnya apa? Akhirnya datang aturan dari Allah Jalla Jalaluhu Wahda harus bertahallul, ya, bertahallul, jalan pintas, tawaf tidak, sa'i tidak, langsung tahallul, ya, menyembelih unta. Ya, lalu tahallul, digundul semuanya, kembali lagi ke Madinah. Tahun ke-7, ya, itu Rasulullah tidak digundul lagi, Rasulullah digundulnya adalah di waktu umroh dan di waktu haji.
1 tahun Rasulullah rambutnya tumbuh, kan? Begitu tahun ke-7 umroh lagi, baru masuk Makkah, namanya umroh qadha, umrohul qadha. Gundul lagi. Tahun ke-8 Rasulullah SAW umroh lagi, gundul lagi. Lalu di tahun ke-10 Rasulullah SAW haji dan umrah, digundul lagi. Pulang haji sakit, semakin parah, ya wafat. Ya, Rasulullah SAW dalam keadaan gundul. Rambutnya kemana? Dibagiin ke para sahabatnya. Dibagikan rambutnya kepada para sahabat, sehingga para sahabatnya pada punya rambut Rasulullah SAW. Ada yang selembar, 2 lembar, 3 lembar, macam-macam sahabat tadi. Siapa yang paling banyak mendapatkan bagian rambut? Sayyidina Thalhah radhiyallahu ta'ala. Karena separuhnya waktu haji, separuhnya oleh beliau dikasih ilmu, yang lainnya bagi-bagi. Dan rambut Rasulullah SAW diambil barakah oleh semua sahabat. Ini diantara dalil tabarruk, dalil ngambil barakah. Dan ngambil barakah dari rambutnya Rasulullah SAW. Bukan malah jadi syirik. Oh, syirik dimengkultuskan selain Allah. Rambut Nabi itu syirik. Nabi yang mengajarkannya juga. Ya, hadisnya juga sahih. Ya. Allah. Namun rambut Nabi itu aneh, karena Rasulullah membagikannya itu artinya ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Tidak sekonyong-konyong Nabi membagikan rambutnya kepada sahabatnya terkecuali penuh dengan hikmah. Ternyata hikmahnya jelas. Salah satu hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya kenapa rambut Rasulullah SAW dibagikan. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah agar umat beliau bisa memandang beliau walaupun hanya sebagian daripada jasad beliau, anggota beliau, sehingga punya keutamaan. Dan seperti halnya para sahabat Nabi bisa memandang Nabi, bisa dekat dengan Nabi, umatnya bisa dekat juga dengan bagian daripada badan Nabi, anggota Nabi. Lalu hikmah yang kedua, agar semua umatnya mendapatkan keberkahan dari jasad beliau. Ya, di samping dari ilmu beliau, ajaran beliau sudah jelas. Tapi kan ini dari jasadnya, sahabat dapat dari dua-duanya, kan? Dari ajaran Nabi, dari jasad Nabi dapat. Nah, maka Rasulullah meninggalkan rambutnya agar umatnya juga mendapatkan keberkahan Allah. Di antara hikmah yang ketiga apa? Di antara hikmah yang ketiga adalah agar umatnya ini terjaga dari azab Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji Allah tidak akan mengadab suatu kaum selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkau berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah wafat, Rasulullah dikuburkan di Madinah, tapi rambut Rasul ada di sana, ada di sini, menjadi benteng dari azab Allah. Saking apa? Saking sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, harus tinggalkan rambutnya. Ada di negara ini jadi benteng, negara ini jadi, karena janji Allah. Ada Nabi di sana, walaupun tidak seutuhnya, tapi ada bagian dari jasad Nabi di sana. Allah. Ini hikmah, ya.
Lalu apalagi hikmah yang keempat, di antara hikmah Nabi sengaja memberikan rambutnya kepada sahabatnya agar menjadi dalil atas kebenaran apa yang didakwahkan olehnya. Loh, kenapa? Kenapa menjadi dalil? Karena Nabi sudah bersabda bahwa jasad para nabi tidak akan busuk dan jasad para syuhada tidak akan busuk. Tanah diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan kepada tanah, kan? Menghancurkan jasadnya para nabi dan para syuhada, memakan jasad para nabi dan para syuhada. Allah mengharamkan kepada tanah, kan? Hai tanah, kamu jangan berani-berani, kan? Itu dalam hadis tuh. Dalam hadis. Sehingga Rasulullah SAW memberikan rambutnya. Ini kan bagian dari rambut Nabi. Coba lihat, 1400 sekian tahun sampai sekarang, apakah hancurkah rambut Nabi? Tanpa diobat, tanpa itu, tanpa ini, kan? Tidak hancur karena lamanya masa, tidak hancur dengan angin dan dengan udara, tidak hancur dengan panasnya matahari, tidak hancur. Rambut Rasulullah sampai sekarang tidak hancur. Ada lebihnya lagi. Apa lebihnya? Bahwa di banyak negara rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjang. Dari zaman Nabi waktu digundul ukurannya segini, sekarang segini, sekian 1000 sekian ratus tahun memanjang. Jadi kalau kita lihat ada rambut Nabi yang panjangnya kira-kira melebihi pundak, padahal dalam hadis Nabi, kan? Nabi itu paling panjang sampai pundaknya. Tapi kalau diukur rambut Nabi yang sekarang ada disimpan, dan itu terjaga dari zaman sahabat turun temurun, kan? Itu sudah panjang, kira-kira sampai sini, enggak ya? Karena rambut Nabi terus memanjang. Allah. Nah, ini menjadi bukti dalil kepada kebenaran kenabian beliau. Ya, kepada kebenaran apa yang disabdakan, apa yang didakwahkan oleh beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi Rasulullah SAW setelah masa kenabian, kalau melihat keterangan-keterangan dicukurnya Nabi, digundulnya Nabi itu ternyata dalam umroh dan dalam haji. Dalam umroh dan dalam haji. Nah, ini Buya juga niat mengikuti Rasulullah, niat mengikuti Rasulullah saja. Bukan ingin gaya-gayaan kayak cowboy. Tidak meniru si A wala si B, tidak. Oh ini meniru itu meniru, lah tidak. Yang ada di mata Buya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pandemi 2 kali nggak haji. Karena pandemi nggak umrah. Biasanya kan sekarang satu tahun 2 kali kita umrah. Ini nggak umrah, nggak haji. Ya inilah, ya kan? Akhirnya panjang begini. Ya. Jangan ditiru. Buya juga panjang, harus jelas alasannya. Jangan ke Buya alasannya, harus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alasannya harus ke sana. Gitu. Alah, orang mah mampu ya. Umroh teh kontrakan ge menikah loba nunggak. Kumaha tuh? Begitu matong ngadakuan umroh yang dicukur. Kira-kira umroh lah. Ya. Lebih ke damal suku rambut ogenya, kira-kira umroh. Nah, komo tara nyisiran mah, tara disambung bau, ya.
Cukur ya. Jangan ngikut-ngikuti buaya, jangan. Jadi harus jelas alasannya, harus jelas. Allah.